Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ja'ala Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meniti hidup menuju kemuliaan. Jadi, untuk menuju kemuliaan, manusia membutuhkan paling tidak 3 jembatan. Di antaranya yang pertama, mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua, husnuzon atau prasangka baik. Kemudian yang ketiga, ukhuwah atau persaudaraan. Ketiganya ini terhimpun di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat ke-12. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, marilah sejenak kita simak lantunan bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat ke-12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jadi Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 ini menjelaskan tentang persaudaraan atau ukhuwah, yang juga menjadi salah satu jembatan untuk meniti jembatan untuk menuju kemuliaan. Sebagaimana dalam pembahasan kita ini terdapat 3 jembatan untuk menuju kehidupan yang penuh kemuliaan. Yang pertama, mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri. Kemudian husnuzon atau prasangka buruk. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah, persaudaraan. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma maitan fakarihtumuh
wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian sebagian kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyampaikan kepada kita untuk menghindari berprasangka buruk, menggunjing, mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Itu mujahadah an-nafsi. Kemudian berikut ini adalah beberapa contoh dari mujahadah an-nafsi, seperti bersabar, tidak membalas perbuatan orang lain, kemudian memaafkan, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di layarnya monitor. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Adapun lawan kata dari husnuzon ini adalah su'uzon atau prasangka buruk, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa ada bukti yang benar. Jadi lawan kata dari husnuzon adalah su'uzon, prasangka buruk. Berikut merupakan contoh penerapan husnuzon dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh penerapannya, seperti memberikan apresiasi dan lain sebagainya. Bisa dilihat di layar monitor. Kemudian persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan sebatas hubungan kerabat atau faktor keturunan saja, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh ataupun penerapan ukhuwah dalam lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa contoh penerapannya, seperti menghindari permusuhan, kemudian menghargai perbedaan suku, dan lain sebagainya. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.